Alhamdulillah, pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang salah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk sedikit memberikan tentang khitan. Sudah itu tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Saya buka dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan kepada kita, tidak aku ciptakan jin dan manusia, termasuk kita ini manusia. Allah itu punya tujuan bahwa tidak diciptakannya manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi siapa yang tidak beribadah melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada yang ibadah harian, biar tambah pengetahuannya Pak. Ibadah harian itu yaitu sholat 5 waktu, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Itu ibadah yang diwajibkan setiap hari. Jadi kalau ada yang tidak ibadah itu melanggar. Itu ibadah yang diwajibkan setiap hari. Kemudian yang kedua, ada ibadah seminggu sekali, terutama bagi bapak-bapak. Ibadah seminggu sekali itu sholat Jumat. Kalau di sini Pak, orang Islam laki-laki kalau nggak sholat Jumat dia nggak ada masalah. Siapa yang mau nangkep? Ada Pak orang di sini nggak sholat Jumat ditangkap polisi? Nggak ada. Tapi kalau di Aceh Pak, saya pernah ke Aceh itu, 1 minggu saya di Aceh, sempat Jumatan di Masjid Raya Banda Aceh itu. Di situ polisinya 2 Pak. Yang satu Polri, seperti polisi kita ini, Polisi Republik Indonesia. Itu polisi yang ada di Aceh satu itu, sama dengan di sini. Ada polisi lagi, satu lagi Pak, namanya Wilayatul Hisbah. Ada tulisannya, siapa yang melanggar syariat Islam itu ditangkap. Ada gedungnya Pak, gedungnya lebih besar dari Polres Lampung Selatan ini, panjang nih. Gedungnya itu namanya Wilayatul Hisbah. Jadi siapa yang melanggar syariat Islam di Aceh itu ditangkap. Contoh, kalau ada 2 orang laki-laki yang bukan muhrimnya dengan perempuan, itu lagi mojok, lagi berdua, kalau Polri dibiarin, kalau ada polisi biasa. Tapi kalau ada polisi syariah itu ditangkap Pak, ditangkap karena dia belum menikah, sudah duduk berdua-dua di tempat yang sepi, itu ditangkap. Kemudian pas sholat Jumat itu ada polisi syariah tadi yang keliling bawa map dia. Saya waktu itu ada di situ. Jadi bawa map dia, nyari orang Islam yang nggak sholat Jumat Pak. Dicari, dia keliling, dikeliling. Kalau ada laki-laki umurnya di atas udah balik, dipanggil kayak bapak-bapak ini, umurnya ada sekian, pas sholat Jumat dia masih keluyuran, itu dipanggil, sini, kata dia, dideketin. Mana KTP-nya? Dilihat KTP, namanya siapa? Fulan, alamat Aceh, kemudian agama Islam, kenapa nggak sholat Jumat? Itu diambil Pak,
nggak sholat Jumat ke kantor. Ke kantor. Kantornya bukan kantor polisi biasa, tapi wilayatul hisbah. Itu dia panggil, Pak. Nah di situ ditanya, Pak, kenapa nggak sholat Jumat? Ada masalah apa? Seperti itu. Jadi di Aceh itu siapa yang tidak sholat Jumat itu ditangkap. Kalau umpamanya satu orang nggak sholat Jumat, tangkap. Dua orang nggak sholat Jumat, ditangkap, dibawa ke kantor. Nah kalau kira-kira Pak, saya tanya-tanya dulu di Bandar Dalam ini, kalau polisi Aceh itu, polisi syariah itu, kita bawa ke Bandar Dalam ini, ada nggak kira-kira yang ditangkap Pak? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira?